Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kembali lagi kita akan melakukan uji kompetensi pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, teks yang akan kita ujikan adalah teks prosedur yang ada pada kelas 7. Untuk kompetensi dasar yang akan kita ujikan adalah satu, untuk pengetahuannya ada dua, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar, kemudian menelaah struktur dan aspek kebahasanya serta keterampilannya, ada menyimpulkan isi teks prosedur serta menyajikan data atau rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur. Begitu, tak perlu berpanjang kata, kita mulai saja soal demi soalnya. Namun demikian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong klik subscribe-nya agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya, kami lebih semangat lagi untuk berbagi pengetahuan pada kalian. Kalian jangan lupa untuk mengikuti bagian demi bagian sambil menjawab untuk menguji apakah kalian telah memahami materi teks prosedur tersebut atau belum. Jangan lupa, jangan skip, di akhir ada kunci soal dan pembahasannya, sehingga kalian dapat belajar lebih banyak dari sini untuk persiapan penilaian tengah semester yang akan segera dilakukan. Kita mulai dari soal pertama.
Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, mari kita cocokkan dengan kunci dan pembahasan berikut ini. Pada soal nomor 1, kita dihadapkan pada sebuah soal yang meminta kita mengurutkan urutan petunjuk membuat agar-agar yang disusun secara acak. Urutan acaknya adalah seperti itu. Nah, bagaimana kita mengurutkan? Karena ini adalah membuat agar-agar. Pertama, tuang 1 bungkus agar-agar bubuk ke dalam panci. Dan kedua, masukkan 4 gelas susu cair atau santan kental. Setelah itu, berarti sekarang sudah mulai 3, 1. Kemudian 4, tambahkan 2 gelas gula pasir dan sedikit garam. Setelah 4, masuk ke 5. Panaskan di atas api sedang sambil terus diaduk. Dan yang terakhir, setelah mendidih, tuangkan adonan ke dalam cetakan. Jadi urutan yang paling tepat dan paling logis adalah
3, 1, 4, 5, dan 2. Dan jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, pertanyaannya adalah masih tentang ini, membuat agar-agar teksnya. Di sini minta kaidah kebahasaan yang dominan. Kalau kita berbicara tentang kaidah kebahasaan yang dominan, maka kita harus tahu terlebih dahulu pilihan-pilihannya. Di sini yang pertama adalah kata kerja imperatif. Apa kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah perintah secara halus. Ya, di sini ada masukkan, kemudian tuangkan, kemudian tambahkan, panaskan. Ya, kata kerja imperatif bisa dibentuk dengan memberikan akhiran kan, i, atau dengan menambahkan partikel lah, sehingga menciptakan sebuah kalimat perintah yang halus. Nah, kemudian bagian B, kata teknis. Kata teknis disebut juga dengan istilah. Istilah ini adalah kata-kata yang umumnya berasal dari bahasa asing yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia terkait dengan permasalahan atau prosedur yang sedang dibahas. Kemudian bagian C, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas atau kata hubung kausalitas adalah kata hubung yang ditandai dengan adanya sebab akibat. Salah satunya adalah konjungsi sebab, karena, sehingga. Kemudian partikel. Partikel itu adalah ada kah, berdasarkan petunjuk itu, maka yang paling tepat atau kaidah kebahasaan yang paling dominan adalah kata kerja imperatif, karena di sini dari 5 kalimat ada beberapa kata kerja imperatif, yaitu masukkan, tuangkan, kemudian tambahkan, dan panaskan. Jadi jawabannya adalah A, kata kerja imperatif. Soal 3. Di soal nomor 3, pertanyaannya adalah tujuan penulisan pada latar teks tersebut. Kalau kita melihat tujuan sesuai struktur teks, maka tujuan akan muncul di bagian awal. Kita baca di bagian awal, siapa yang tidak tahu telur asin? Makanan yang dibuat dari telur bebek ini memiliki cita rasa asin namun enak di lidah. Selain rasanya lezat, telur asin juga memiliki banyak kandungan gizi dan sangat baik untuk anak. Makanan ini dapat dijumpai di warung-warung atau supermarket. Nomor 1 ini bagian pengenalan tentang apa yang akan dibahas. Kemudian bagian 2. Namun tahukah Anda bahwa Anda pun bisa membuat telur asin sendiri yang enak dan lezat? Cara membuatnya sangat mudah dan praktis. Nah, di nomor 2 ini muncul adalah tujuan. Di sini adalah membuat telur asin sendiri yang enak dan lezat. Maka tujuan penulisannya adalah B, membuat telur asin yang enak dan lezat. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 masih dengan telur asin, tetapi pertanyaannya adalah langkah pembuatan telur asin yang rumpang. Di sini ada bagian 4 itu rumpang. Untuk menentukan bagian yang rumpang, maka kita lihat di kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Di kalimat sebelumnya adalah kalimat nomor 3, keringkan telur lalu gosok dengan amplas halus. Kemudian di kalimat kelima, campurkan garam dan air di tempat lain, kemudian tuangkan ke dalam toples berisi telur tadi. Di sini ada kalimat tuangkan ke dalam toples berisi telur tadi. Maka di kalimat nomor 4 ini harus berbicara tentang toples. Telur itu harus sudah diatur di dalam toples, karena di sini dikatakan tuangkan ke dalam toples berisi telur tadi. Maka jawaban yang tepat adalah D. Telur diletakkan pada toples, disusun dengan rapi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 di sini adalah
teks prosedur merupakan prosedur pembuatan apa? Di sini adalah ada prosedur-prosedur acak, campurkan dengan santan dan tepung beras, celupkan cetakan kembang goyang. Ini ada di kalimat kedua, celupkan cetakan kembang goyang ke dalam adonan, kemudian celup ke dalam minyak panas. Ini pasti namanya saja cetakannya cetakan kembang goyang, maka ini adalah petunjuk pembuatan kue yang namanya kembang goyang, karena cetakannya saja cetakan kembang goyang. Maka jawaban yang paling tepat adalah kembang goyang di bagian C. Ya, kita masuk soal nomor 6. Nomor 6 disusun dengan urutannya bagaimana? Di sini ada 5 bagian. Campurkan dengan santan dan tepung beras, celupkan cetakan kembang goyang dalam adonan, kemudian celup ke dalam minyak panas. Kocok telur bersama gula sampai gula hancur, kemudian aduk adonan hingga licin dan goreng sampai matang. Kita harus tahu terlebih dahulu kalimat pertama yang harus ada. Kalimat pertama, kalau di kalimat pertama tidak mungkin. Kenapa? Kenapa harus langsung mencampurkan? Ya, berarti kan harus ada sesuatu yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, celupkan cetakan kembang goyang ke dalam adonan. Nah, ini adonannya saja sudah ada. Berarti kita harus membuat adonan dulu. Membuat adonannya dari mana? Di bagian nomor 3. Ya, pertama, kocok telur bersama gula sampai gula hancur. Setelah gula hancur, kemudian masuk ke bagian nomor 1. Campurkan dengan santan dan tepung beras. Setelah itu, aduk adonan hingga licin. Setelah itu, bagian nomor 2, celupkan cetakan kembang goyang ke dalam adonan, kemudian celupkan ke dalam minyak panas. Setelah itu, goreng sampai matang. Jadi, urutan yang paling tepat adalah 3, 1, 4, 2, dan 5. Ya, kita masuk ke soal nomor 7. Soal nomor 7, prosedur pembuatan apa? Kita lihat, kita baca dengan seksama. Setelah itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Pertama, lumurilah stik hingga menjadi berbentuk bintang seperti contoh dalam gambar. Kedua, warnailah stik es krim dengan cat atau spidol sesuai dengan warna kesukaanmu. Ketiga, untuk membuat gantungannya, kepanglah 3 helai benang lalu ikatlah pada stik yang telah berbentuk bintang tadi. Keempat, potonglah 6 lembar kertas krep dengan warna sesuai dengan selera. Kemudian rekatkanlah pada benang dengan menggunakan lem. Kalau kita lihat langkah-langkah ini adalah bendanya adalah benda yang kecil, ukuran kecil, karena menggunakan stik es krim. Kemudian ada gantungan, berarti benda itu bisa digantung. Ya, di tahap ketiga itu untuk membuat gantungannya, berarti benda itu bisa digantung. Maka dari pilihan A, B, C, dan D, yang paling sesuai, yang paling logis dengan langkah-langkah ini adalah membuat gantungan kunci. Ya, karena bendanya kecil, kemudian juga bisa digantung. Kita masuk ke nomor 8. Di sini masih teks yang sama. Penggalan teks di atas merupakan bagian dari struktur teks prosedur yang disebut apa? Ya, teks prosedur strukturnya terbentuk atas pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah. Kalau kita lihat paragraf ini, yang paling dominan adalah langkah-langkah. Ada beberapa langkah di sini disebutkan 4 langkah. Maka bagian ini adalah bagian struktur yang disebut langkah-langkah atau langkah kerja. Ya, bagian D jawabannya. Kemudian di bagian soal nomor 9 ini ada sebuah teks. Pertanyaannya adalah masih tentang struktur ya. Kita lihat, kardus adalah suatu barang yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk melindungi atau mengemas suatu produk selama distribusi dari produsen sampai ke konsumen.
sampah kardus sebenarnya dapat dimanfaatkan kembali. Kardus yang sudah tidak terpakai lagi dapat diproses kembali dengan cara didaur ulang, kemudian dibuat menjadi sebuah kerajinan tangan yang mempunyai nilai jual. Nah, seperti di soal nomor 8 tadi dikatakan bahwa teks prosedur terdiri dari struktur, tujuan, bahan dan alat, serta langkah-langkah. Kalau kita lihat, ini jelas mengungkapkan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mendaur ulang kardus, ya, mendaur ulang kardus. Maka jawabannya adalah A, tujuan. Ya, kita masuk ke soal nomor 10. Nomor 10 pertanyaannya adalah tentang bagian teks prosedur yang merupakan aturan atau batasan. Ya, aturan atau batasan akan dilihat bahwa ini tidak bisa dilanggar, tidak bisa diganti, karena kalau terjadi pelanggaran atau penggantian tidak sesuai aturan, maka mungkin jadinya tidak bagus atau hasilnya tidak bagus. Berdasarkan bagian-bagian ini yang merupakan aturan, rebus mie dalam 2 gelas atau 300 cc air selama 3 menit sambil diaduk. Ini sudah kelihatan jelas. Rebus mie dalam 2 gelas. Jadi mie-nya harus direbus dalam 2 gelas atau 300 cc air selama 3 menit sambil diaduk. Nah, ini yang merupakan aturan. Coba kita bandingkan dengan kalimat selanjutnya. Sementara mie direbus, masukkan bumbu, kecap manis, dan saus cabai ke dalam piring. Ini bisa nanti juga tidak masalah. Tiriskan mie, kemudian campur dengan bumbu, aduk hingga rata. Jadi nomor 2 dan nomor 3 sebenarnya bisa ditukar posisinya. Taburkan bawang goreng dan mie siap dihidangkan. Kalau yang tidak suka bawang goreng juga bisa diabaikan. Jadi yang harus ada adalah bagian nomor 1, rebus mie dalam 2 gelas air selama 3 menit sambil diaduk. Jawabannya adalah A. Nomor 11, pertanyaannya adalah tujuan dalam teks prosedur. Tujuan, kita lihat, kita baca dengan seksama soalnya. Yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi atau mengenakan pakaian sesuai dengan isi puisi yang akan kalian baca. Berdirilah dengan tegak dan tenang di atas pentas sebelum kalian memulai membaca. Kuasailah pentas dan penonton dengan mengarahkan pandangan ke segala penjuru sambil memberikan penghormatan kepada mereka dengan cara menganggukkan kepala. Di sini tujuannya adalah memberitahukan pada pembaca, yaitu cara-cara kita membaca puisi di atas sebuah pentas atau panggung, ya. Cara atau teknik membaca puisi. Jadi di atas panggung seperti apa? Karena membaca puisi di atas panggung dan membaca puisi di depan guru itu mungkin beda. Jadi di sini dijelaskan prosedurnya seperti itu. Tujuannya itu. Jadi jawabannya adalah untuk mengetahui teknik membaca puisi di atas pentas atau di atas panggung. Ya, nomor 12. Di nomor 12, pertanyaannya adalah kalimat yang menggunakan keterangan cara. Keterangan cara ditandai dengan adanya kata dengan diikuti dengan sesuatu yang menunjukkan cara, ya. Sesuatu yang menunjukkan cara. Kalau kita lihat dan perhatikan dari 4 kalimat ini yang menggunakan kata dengan ada di kalimat nomor 2. Getarkan angklung dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Jadi angklung digetarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Nah, ini caranya ke kiri ke kanan. Kemudian dengan posisi angklung tetap tegak horizontal, ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi inilah kalimat nomor 2 yang menunjukkan cara. Ya. Ke soal nomor 13. Di 13 kalimat saran. Saran, ya, ingat, saran ini sesuatu yang boleh dilakukan
boleh pula tidak dilakukan. Sifatnya hanya pilihan. Ditandai dengan sebaiknya, alangkah baiknya, dan seterusnya. Kalau kita lihat kalimat saran terdapat pada kalimat yang keempat. Anda sebaiknya mencampurkan mentega yang sudah cair. Anda sebaiknya, kata-kata sebaiknya ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah saran. Maka jawabannya adalah C. Di nomor 14, ini tentang es krim. Tujuan lagi, tujuannya. Es krim menjadi jajanan yang disukai banyak orang dari berbagai macam kalangan usia, apalagi jika dikonsumsi di tengah udara yang panas. Bosan dengan es krim yang biasanya dijual di pasaran? Tak ada salahnya jika kamu membuatnya sendiri di rumah. Tak punya mesin pembuat es krim? Jangan khawatir, di bawah ini ada beberapa resep cara membuat es krim sendiri di rumah dengan berbagai macam rasa dan dijamin tanpa ribet. Ini tentang apa? Tentang informasi cara membuat es krim di rumah, ya, membuat sendiri es krim, ya. Jawabannya A. Dan kita masuk ke soal terakhir. Ini kembali lagi teks tentang kardus muncul. Pertanyaannya tapi beda, yaitu kaidah kebahasaan yang menonjol. Kalau kita lihat kaidah kebahasaan yang menonjol, biasanya kaidah kebahasaan ada kalimat imperatif, ada kata teknis, ada konjungsi, ada pula kalimat-kalimat saran. Nah, kalau dilihat di sini, yang paling banyak di sini adalah kata-kata teknis. Di sini ada produk, produsen, kemudian konsumen, ada proses, ada daur ulang, dan seterusnya. Ada nilai jual. Jadi yang paling menonjol dalam soal nomor 15 unsur kebahasannya adalah kata teknis. Ya, demikian saja pembahasan kita untuk uji kompetensi teks prosedur untuk kelas 7. Semoga kalian bisa memahami penjelasan ini dan bisa bermanfaat untuk persiapan kalian mengikuti penilaian tengah semester. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe bagi yang belum, kemudian bagikan pada teman-teman kamu agar bisa belajar mengasah kemampuan kalian dalam menguji kompetensi dalam teks prosedur. Semoga bermanfaat, semoga sukses mengikuti penilaian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.